Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Ketika hendak menuju ke Danau Tamlingan, saya menjumpai sebuah tempat, yaitu sebuah pura yang berada di Desa Munduk. Namun di pura ini tidak terdapat tulisan, sehingga saya tidak mengetahui apakah pura ini merupakan pura yang dimiliki desa, apakah pura puseh atau pura desa. Namun di sini terdapat balai panjang, kemungkinan ini adalah merupakan salah satu pura Kayangan 3 yang ada di Desa Munduk. Hanya saja karena berada di ketinggian dan tempat yang cukup dingin, sehingga memberikan nuansa ataupun aura yang berbeda, sehingga saya ingin berhenti untuk mengambil gambar dan mengabadikan pura dan alam yang ada di sini. Dan sebentar lagi akan saya lanjutkan kembali untuk menuju ke Danau Tamlingan. Dan ketika mendekati dari Danau Tamlingan, saya juga bertemu dengan sebuah pura yang berada di pinggir jalan, yang letaknya tidaklah terlalu jauh dari Danau Tamlingan. Namun di sini juga tidak terdapat tulisan nama pura, sehingga kembali saya tidak bisa menjelaskan nama dari pura dan beliau yang disestanakan di tempat suci ini. Saya hanya mengambil gambar keadaan pura yang berupa pelinggih-pelinggih ataupun bangunan lain yang ada di sini, yang mana pura ini terletak di tepi jalan dan di sekelilingnya adalah hutan dan juga ada rumah penduduk. Dan di sini terdapat sebuah Meru Tumpang 3 yang berada di bagian yang lebih tinggi dari pura yang ada di pinggir jalan tadi, yang mana letaknya adalah merupakan satu lokasi. Namun di sini di bagian yang lebih tinggi hanya terdapat satu pelinggih, yaitu pelinggih Meru Tumpang 3. Dan ini adalah suasana di kala sore, karena saya tadi berangkat dari Denpasar sekitar jam 4 sore. Saat ini sudah sekitar pukul 5 sore lebih. Dan ini adalah jalan yang nantinya akan menuju ke Danau Tamlingan. Dan saat melintas melihat sebuah tempat yang memiliki aura yang berbeda, yaitu sebuah tempat yang mana sering masyarakat mengaturkan sesajen, yaitu berupa sebuah batu yang berbentuk segitiga dan diwasre dengan kain putih kuning. Dan di sini juga terdapat sebuah patung dan sebuah tedung, dan di depan diapit oleh dua tedung yang lebih besar, yang berwarna putih dan juga yang berwarna kuning. Dan setelah ini saya akan lanjutkan kembali perjalanan menuju ke pura-pura lainnya yang ada di Danau Tamlingan. Dan saat datang, keadaan di sini cukup sepi, tidak banyak kendaraan yang melintas di jalan ini karena sudah cukup sore. Dan terlihat Canang Sari yang merupakan salah satu bentuk aturan yang dipersembahkan oleh umat Hindu kepada beliau yang bersentana di tempat ini. Dan sekelilingnya adalah masih berupa hutan. Dan akhirnya saya sampai di Danau Tamlingan. Di Danau Tamlingan ini terdapat banyak pura, yaitu salah satunya Pura Ulun Danu Tamlingan yang terletak di jalan untuk menuju ke sana melalui jalan Wonogiri, kemudian turun. Dan juga ada Pura Tirta Mangening, dan ini adalah Pura Gubuk, yang mana Pura Gubuk ini difungsikan untuk tempat pemujaan. Jika tidak bisa menuju ke pura-pura yang ada di sekeliling dari Danau Tamlingan, cukup bersembahyang di Pura Gubuk. Nastiti Bakti menuju memusatkan pikiran kepada beliau-beliau yang bersentana di sekitar Danau Tamlingan.
Dan di sini di Danau Tamblingan juga terdapat Pura Penataran Pande dan juga terdapat Pura Dalam Tamblingan, yang mana pura-pura itu adalah merupakan pura yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang merupakan pura peninggalan zaman kuno. Dan di dekat dari Pura Gubuk juga ada sebuah pura, dan saya akan mencoba untuk menuju pura tersebut. Sebelum mencapai pura, kita akan bertemu dengan sebuah tempat yang mana di sini terdapat sebuah batu besar yang diwastra dengan kain putih kuning dan diberikan penyengker yang menandakan areal ini adalah areal yang disucikan. Terlihat Canang Sari yang merupakan aturan dari umat Hindu. Dan sekarang saya akan lanjutkan kembali menuju pura yang ada di depan, di mana sebelum pura terdapat sebuah tugu, dan ini adalah sebuah kuri agung yang ukurannya kecil dan tidak ada pintu lain selain kuri ini. Artinya biasanya kuri agung difungsikan untuk pelaksanaan upacara, namun di pura ini karena tidak ada pintu lainnya, tentunya dari Jabayan menuju ke bagian utama Ning Mandala tetap melalui dari kuri agung tersebut. Dan ini adalah utama Ning Mandala dari pura ini, dan di sini tidak terdapat tulisan sehingga kembali saya tidak bisa menjelaskan nama pura. Dan terlihat ada balai piasan dan juga pelinggih-pelinggih, dan terlihat danau yang sangat indah karena pura ini memang terletak di pinggir Danau Tamblingan. Dan di sini juga terdapat wantilan dan juga terdapat balai piasan Banten yang mungkin difungsikan untuk meletakkan upacara, dan juga terdapat pelinggih limas dan juga pelinggih Meru Tumpang 3, serta terdapat lagi sebuah tugu. Dan suasana di pura ini sungguh sangat tenang, damai, dan nyaman karena berada di lingkungan alam yang sangat asri, yang memiliki udara yang sangat segar dan juga pemandangan yang sangat indah. Dan ini adalah merupakan pelinggih utama yang ada di tempat ini, yang berupa Meru Tumpang 3. Dan setelah dari pura ini saya akan kembali melanjutkan menuju ke pura atau ke tempat lainnya untuk menikmati suasana keadaan alam yang ada di pura ini. Namun pada video ini saya tidak akan menunjukkan pura-pura yang lain, hanya pura ini dan pura Gubuk. Dan untuk pura Dalam Tamblingan ataupun pura Penataran Pande dan juga pura Ulun Danu dari Danau Tamblingan sudah pernah saya upload di YouTube di Kadek Duarso 6806. Dan saat ini agar video tidak terlalu panjang, saya hanya akan mendokumentasikan keadaan di sekitaran dari pura, yaitu Pura Gubuk, yang ketika berkunjung atau nangkil ke Danau Tamblingan, pura inilah yang pertama kali akan kita jumpai. Dan saya akan kembali menuju ke Pura Gubuk untuk melihat keadaan pura lebih detail, baik di bagian Jabayan dari pura maupun di bagian utama Ning Mandala dari Pura Gubuk. Terlihat pemandangan yang sangat indah, gunung yang diselimuti awan bagaikan sebuah payung yang memayungi dari tempat ini. Dan ini adalah Meru-Meru yang terlihat yang berada di Pura Gubuk, Danau Tamblingan. Adapun tempat untuk masuk berupa kuri agung yang berjumlah 3,
yang mana satu Kuri Agung yang terletak di tengah merupakan Kuri Agung yang paling besar dan diapit oleh dua Kuri Agung yang lebih kecil, sehingga bisa dikatakan untuk pemeda pintu masuk menuju ke utama Ning Mandala bisa melalui Candi Kurung ini atau Kuri Agung ini, yaitu di bagian kiri dan kanan, dan bagian tengah tetap difungsikan sebagai Kuri Agung atau tempat keluar masuk saat ada upacara. Dan ketika datang, saya melihat seekor anjing yang berada di sebelah patung yang menggonggong. Namun saat menggonggong dia tidak melihat ke arah saya, hanya melihat ke arah samping. Artinya seakan-akan tidak memperdulikan kedatangan saya yang sedang memvideokan dirinya. Tapi dia menggonggong, tapi matanya tidak menatap ke arah saya, melainkan ke arah kiri dan kanan. Dan entah apa yang dia gonggong dan apa yang dia lihat, tapi bagi saya ini adalah merupakan sebuah pemandangan yang sangat menarik. Dan terlihat Meru yang ada di dalam, terlihat dari luar, dan saya akan mencoba memasuki bagian utama Ning Mandala dari Pura Gubuk untuk melakukan persembahyangan. Om Swastiastu. Dan kebetulan pintu tidak dalam keadaan terkunci, sehingga saya bisa masuk ke bagian utama Ning Mandala dari Pura Gubuk, dan nantinya akan bersembahyang memuja beliau yang distanakan di pura ini. Dan ini adalah bangunan-bangunan yang ada di sini, dan ini adalah Kuri Agung yang kita lihat dari arah utama Ning Mandala, dan alam yang ada di sekitaran dari arah utama Ning Mandala. Dan ini adalah Meru yang ada di sini, yang mana di sini terdapat 3 buah Meru yang memiliki tumpang yang berbeda. Ada yang bertumpang 5, ini adalah yang bertumpang 9, dan di sebelahnya adalah Meru tumpang 11. Jumlah tumpang Meru mencirikan beliau yang distanakan, yaitu beliau yang lebih tinggi dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi, ditempatkan pada Meru yang lebih tinggi. Dan saat ini saya sedang mempersiapkan sarana persembahyangan berupa bunga dan juga dupa. Dan setelah tadi selesai melakukan persembahyangan, saya pamit dari utama Ning Mandala dan menuju kembali ke bagian Jabean, yaitu di bagian belakang dari Pura Gubuk. Terlihat ada sebuah tenda dan ada aktivitas orang yang melakukan perkemahan di sekitaran Pura Gubuk. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 18.30 sore, sehingga matahari sudah semakin redup. Namun redupnya matahari justru memberikan sebuah pemandangan yang sangat indah, yang sangat romantis di Danau Tamdingan ini. Dan terlihat danau yang sangat tenang, suasana yang tenang, tentram, damai, yang membuat hati dan pikiran seakan-akan melupakan segala hal, yang melupakan kepenatan yang selama ini ada dalam hati dan pikiran. Dan di depan juga terlihat tenda, yang mana terlihat beberapa anak muda yang sedang menyiapkan tenda untuk melakukan perkemahan. Dan video akan saya akhiri. Jika ada salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang keadaan Danau Tamdingan. Dan di hari lain saya akan kembali tampil untuk menuju pura lain yang ada di sini, walaupun sebelumnya sudah pernah berkunjung, yaitu Pura Penataran Pandi ataupun Pura Dalam Tamdingan, yang berada di ujung dari tempat ini, yang melewati pinggiran danau dan pinggiran hutan. Sukses.